Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to FF Project. Udah lama banget ya FF Project nggak bikin podcast, dan kali ini kita mulai lagi podcast. Terakhir kita tuh buat podcast itu di bulan Ramadan, dan kali ini podcast kita hadir dengan suasana yang berbeda. Dan kita hari ini menghadirkan pengusaha muda. Pengusaha iya, pejabat kampus iya. Nah, siapakah beliau? Pak Ben. Aduh, Bang Ben nih, apa kabarnya Bang Ben? Alhamdulillah baik. Wis, Allah. Jadi sekarang udah jadi pengusaha muda Pak Ben ya? Insya Allah lagi merintis ini sekarang juga. Merintis ya. Lagi merintis. Jadi kita ingin sharing-sharing nih dengan pengusaha muda kita ini. Kita ingin sharing-sharing soal bisnis. Boleh. Dan kita akan berbagi inspirasi Pak Ben ya. Boleh. Oke. Pak Ben pernah menjabat sebagai gubernur ya? Biar lebih akrab kita panggil Bang Ben aja. Oh, Bang Ben. Oke, Sesuai dengan siap. nama kopi ya, kopi Bang Ben. Ya, Kopi Bang Ben. Ya. Oke, siap. Pernah menjabat sebagai gubernur Pak Ben ya? Oh, Bang Ben, sorry. Ya. Mm-mm. Iya pernah. Artu waktu tahun 2017 Mm-mm. saya pernah menjabat sebagai ketua BEM di salah satu fakultas yang ada di UIR, itu di ekonomi. Fakultas Ekonomi. Iya. Dan sekarang sudah menjadi pengusaha. Jadi lulusnya tahun berapa? Saya lulus tahun 2019. Tahun 2019. Menyelesaikan studi saya 4 tahun setengah. 4 tahun setengah ya. Iya. Organisasi jalan, sekarang bisnis pula lagi. Kita ingin Siap. cerita-cerita soal bisnis nih. Boleh. Ini bisnisnya mulai di tahun berapa nih Pak Ben? Di sini Ah, pertama kita udah mulai merintis ini, kita mulai merancang semuanya konsepnya itu kita di bulan 10 2019 lalu 2019. ya, dan kita selesaikan semuanya, dan kita selesaikan semuanya itu dari semua konsep kemana itu di bulan 12 sudah selesai. Jadi ini mulai beroperasi itu di tanggal 18 bulan Desember 2019. 18 Desember 2019. 2019. Oke. Jadi kalau boleh tahu nih Pak Ben, Anda sudah tamat, sudah lulus, kenapa memilih untuk berbisnis? Jadi begini, ini awal mulanya nih ya. Awal mulanya ini jujur saya tidak ada darah-darah entrepreneur. Mm-mm. Saya di kampus saya hobi dengan berpolitik kampus. Mm-mm. Saya pernah menjabat dulu, diamanahkan lah jatuhnya Mm-mm. sebagai ketua BEM. Oke. Saya ingin bercerita bahwa saya sebagai gimana sih bekerja gitu kan. Mm-mm. Tapi memang ketika saya diskusi dengan beberapa teman saya, bahwasanya ketika saya berdiskusi dengan teman saya yang berbisnis juga, saya tertarik gitu. Nah, dan itu saya lagi dan situ saya merencanakan kira bisnis apa yang kira-kira yang cocok saat ini gitu. Iya, iya. Dan saat ini rupanya semua kan orang pada gandrung nih. Iya, Ayo ngopi yuk gitu. Iya, kan. benar banget. Ayo kita ngopi. Walaupun Iya. di sini minumnya kan karena minum jus ya kan. Iya, iya. Minum kayak milkshake, kayak Iya, iya. velvet, green tea gitu kan. Tapi bahasa mereka pertama kan ayo ngopi gitu. Ayo ngopi. Makanya Mm-mm. ada juga teman saya yang buka kedai kopi, saya tanya bagaimana prospeknya. Alhamdulillah bagus gitu kan. Jadi karena saya tahu di tahun 2019 2020 itu bakal sulit mencari pekerjaan gitu kan. Anda sudah tahu dulu nih bakal sulit mencari pekerjaan. Iya, dalam arti yang kita inginkan kan begitu. Iya, oke, Jadi oke, makanya saat itu pula saya merintis, saya buat deh. Mm-mm. Kita buat warung kopi yang bernuansa semi angkringan dan bersahabat bagi kantong mahasiswa. Kan gitu. Jadi teman-teman kalau mau tahu nih warung kopinya di mana, warung kopi apa Bang Ben? Namanya Kopi Bang Ben. Kopi Bang Ben. Sebenarnya Ha-ha. nama Kopi Bang Ben ini yang buat nama itu, yang memberi nama itu bukan saya. Oh, Yang jadi beri nama siapa? itu sahabat saya. Itu namanya Ade Gustian. Iya. Nah, dia salah satu senior saya juga di kampus, Ha-ha. di akuntansi. Dia yang beri nama gitu. Yang si nama. Dia yang beri nama. Awalnya sih nama kopinya ini kan saya buat kopi mahasiswa. Kopi mahasiswa. Nah, baru saya ganti kopi kampus. Mm-mm. Baru dia bilang, udah ngapain itu, mending ganti aja namanya, namamu aja. Kalau di Jakarta ada kopi Joni, kenapa di Pekanbaru tidak ada kopi Bang Ben gitu kan? Oke Pak Ben, kita kasih tahu dulu nih orang-orang nih. Ini alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Air Dingin Ujung, Ha-ha. pas di bundaran Simpang 3 Dingin Ujung, di Marpoen Damai, Pekanbaru. Oke. Jadi kalau kawan-kawan mau tahu, ini IG-nya ya. Siap. IG boleh, apa boleh. nama IG? _kopi Bang Ben. _
Kopi Bang Ben. Oke, siap Bang Ben. Jadi kita ingin berbagi inspirasi nih. Gimana sih kalau mau buka usaha? Kalau ya kita nih ya modal nggak ada nih. Kalau Bang Ben ya mungkin barangkali udah ada modal atau bagaimana nih? Kita mau tahu nih. Kemarin saya pernah dengar kan kata-kata dari sang legend entrepreneur Indonesia, yaitu Om Bob Sabdino. Dia bilang bahwasanya usaha yang bagus itu bukan usaha yang ditanya, tapi usaha yang dikerjakan. Bukan usaha yang ditantanya, tapi usaha yang dikerjakan, yang dilakukan, dilaksanakan. Oke. Jadi terkadang kan banyak orang kan mau buat usaha ini banyak, ini gimana gitu. Pokoknya tanya-tanya terus. Apa usaha kita berikan langsung kita kerjakan. Jadi kemarin itu memang sih ada sedikit tabungan saya. Oke. Tapi saya langsung ketika usaha langsung saya terapkan. Jangan lagi ini dan itu. Nanti kita nggak jadi deh. Pokoknya bagi kawan-kawan ini yang menyaksikan ini, mana tahu ada rencana membuka usaha, silakan. Apa usahanya, plankan, realisasikan. Kalau ada tidak modal, kita sini ada kok kredit usaha rakyat yang bersahabat dengan yang dalam artian bunganya tidak besar atau bahkan 0% pun ada juga. Ada semuanya. Jadi tidak ada deh kata tidak bisa untuk berwirausaha selagi kita mau. Gitu. Artinya teman-teman, nggak ada kata tidak bisa, selagi kita mau pasti bisa. Itu Pak Ben ya. Yang penting kita niat Pak Ben ya. Wajib. Ada nih yang mau berusaha Pak Ben tapi nggak niat itu gimana? Nah, itu berarti memang dalam diri memang nggak ada niat usaha ya kan. Karena memang usaha ini harus kita jalani, tekuni, syukuri, dan nikmati. Oke. Itu kunci kita. Ya, siap. Jadi Bang Ben, saya mau coba nih kopinya nih. Tadi saya lihat nih kopinya kan. Iya, benar. Iya. Ini boleh dicoba nih Bang Ben. Boleh. Ini apa namanya? Ini kopi V60 nih. Kopi apa? V60 V60. V60. Dia kopi V60. tadi saya buat. Ini pakai filter kan. Dia pakai filter di situ. Iya. Baru sama kita nikmati. Kita coba dulu ya. Boleh sedikit aja ya. Siap. Nanti kameramen semua timnya kita kasih Pak Ben ya. Boleh dong. Oke, siap. Tos dulu kita dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kopinya memang rasa kopi Bang Ben ya? Iya, ini non gula. Enggak ada gula. Jadi ini kopinya ya benar-benar kopi murni gitu kan. Tanpa gula. Jadi pahit asamnya terasa. Pahit asam ya? Iya. Wow. Jadi teman-teman kalau mau coba nih rasa kopinya, ini saya jamin ini ngantuknya pasti hilang nih. Apa nama kopi tadi? V60. V60. Kita pakai biji Arabica Gayo. Oh gitu ya. Saya mau kasih sama tim FF Project. Boleh. Silakan. Kita kasih coba mereka satu-satu Bang Ben ya. Boleh, Oke, biar mereka merasakan kopi nikmat ini. Ini kameramen sini loh, kameramen masuk. Kita coba sini dong. Malu dia. Sini aja. Kameramen, sini coba. Dikit lah pakai lengkap ya. Oke. Ya. Jadi kita coba nih ya. Oh iya. Gimana rasanya? Gimana ya? Ya bagus lah. Segar ya. Bagus ya? Segar. Mantap. Kameramen satu lagi nih. Bang Jo, sini dulu. Kita coba kopi Abang Ben kita ini. Ya. Baik kali. Belum mengerti kopi. Iya benar. Nah. Dulu awalnya seperti itu juga. Jujur aja, saya pribadi, saya bukan orang penikmat kopi gitu kan, seperti mereka menyeduh gitu kan. Makanya ketika ditanya, gimana Ben, kamu paham gak ini? Saya bilang, saya ini hanya seorang peracik, saya bukan barista. Iya. Jadi kita beda ya. Beda seorang barista dengan peracik itu beda. Menurut saya. Bedanya bagaimana? Kalau seorang barista, dia memang sudah mengenal dia karakter sebuah biji kopi itu bagaimana. Dari daerah-daerah ini bagaimana. Dia dengan disajikan sebuah biji, dia sudah tahu. Oh ini dari sini berasalnya. Oke. Kalau saya pribadi kan saya nggak tahu. Jujur aja saya nggak tahu. Kenapa? Karena saya kuliahnya ya sarjana ekonomi gitu kan, bukan sarjana perkopian gitu kan. Ya, saya tidak pernah ikut kayak bimbingan atau les atau bahwasanya ikuti classroom kopi, saya nggak pernah. Tapi saya tetap selalu ingin belajar. Kita belajar dari mana saja, dari teman-teman yang sudah duluan. Pasti bisa juga dari internet seperti YouTube. Iya. Saya selalu meracik. Bagaimana sih nikmat es kopi susu. Saya kan es kopi susu yang sekarang lagi ngetren kan. Iya. Ya alhamdulillah sekarang orang-orang pada suka gitu kan.
dan tidak kalah juga dengan rasa dengan kafe-kafe yang seperti di Pekanbaru lainnya. Oke, siap-siap. Tapi jujur Pak Ben ya, kalau saya tuh kopi ya senengnya yang ada rasa manis. Teman-teman FF Project itu ngopi semua, semuanya suka kopi. Benar, Cuman benar. kalau yang kayak gini nih, saya baru coba ini. Ini benar-benar menantang. Kalau bagi saya ini menantang nih. Benar ya. Tapi ada yang suka kopi yang gini. Banyak. Banyak justru. Banyak. Wow. Orang yang suka dengan kopi biskuit ini Hah. rata-rata memang betul-betul orang pecinta kopi. Pencinta kopi. Karena sebenarnya orang pecinta kopi itu orang yang minum kopi ya tanpa gula. Dia menikmati keaslian rasa kopi itu. Wow. Asamnya, pahitnya. Ternyata download kayak gitu ya. Iya, banyak gitu. Saya terkejut juga awalnya kan. Gitu. Luar biasa sekali. Ya, benar. Jadi Pak Ben, gimana rasanya ketika Anda sudah menjadi seorang pengusaha? Rasanya ya mungkin kalau kita awalnya kita lelah, pasti lelah. Lelah. Tapi kita dengan bertransaksi, kita dengan cara kerja kita tidak diatur orang, Iya, ya. ya kan? Kita sendiri yang punya kantor kita sendiri, open kedai kopi sendiri. Ini kantor kita nih. Ini kantor ya. Terasa kita ya Mantap. nikmat. Kita kayak seperti ya inilah dunia kita. Jadi intinya tidak terbebani lah gitu kan. Untuk kebutuhan kita ya lumayan. Sudah sangat mendukung lah. Jadi yang nama bisnis Bang Ben ya. Sebenarnya bisnis itu apa yang kita pendapatan itu unlimited lah ya. Benar. Unlimited, tidak kita bisa nggak bisa kita ukur. ya nggak bisa diukur. Jadi bagaimana nih dari awal Bang Ben merintis ya pendapatannya bagaimana? Alhamdulillah dari awal merintis Mm-mm. itu sampai sekarang tuh stabil alhamdulillah. Tapi Stabil. memang karena Ah, ada pandemi corona pandemi ini, corona ya. yang nggak tahu bagaimana asal usulnya, Ya, ya, ya. ya kan, membuat UMKM di mana-mana pada anjlok, Betul, betul. perekonomian kita pada kacau balau. Betul, betul. Banyak juga rekan-rekan bisnis kita yang surat bahwasanya penjualan anjlok. Seperti saya kan satu hari mungkin bisa sampai 60 gelas, 100 gelas gitu kan. Ha-ha. Selama pandemi corona ini di mana mahasiswa, pasar kita mahasiswa nih, Betul, mahasiswa Universitas Riau Ya, betul. libur, ya kita mungkin bisa jadi 50%-nya gitu kan. Yang sangat berpengaruh sekali. Makanya kita nggak tahu entah sampai kapan pandemi corona ini Ya, berakhir gitu kan. Memang kita berharap ya semoga bumi kita cepat sehat dan alam kita cepat bersahabat agar kita bisa bertemu lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi emang terasa juga ya Bang Ben ya. Bener, terasa banget. Terasa Seorang banget. bisnismen, terasa banget. Tapi pernah merasa ini kalau dari Bang Ben sendiri ini merasa ini sebuah tantangan atau bagaimana? Atau malah ini Bang Ben berpikir untuk berhenti? Nah, jadi kita tergantung diri kita lagi. Tergantung diri kita. Oke. Di masa seperti ini, Mm-mm. kira-kira kita mau ngikutin waktu, Mm-mm. apakah kita melihat pangsa pasar? Ya kan? Ya, ya. Kemarin saya libur 2 bulan. Karena kemarin di Pekanbaru sangat viral kali. Ya, ya. Sampai di PSBB juga kan. Ya, betul, betul. Saya libur. Dan kemudian saya memutuskan saya kembali saya membuka. Mm-mm. Ketika saya membuka, alhamdulillah kedai saya rame gitu kan. Mm-mm. Kenapa? Karena kedai kopi lainnya pada tutup. Jadi ketika orang membutuhkan minuman, Mm-mm. mereka datang ke kedai kopi kita. Jadi berarti kita harus menciptakan pasar kita sendiri. Menciptakan pasar kita sendiri. Benar sekali. Jadi ketika saat ini corona, ada pandemi corona, kita tetap dengan diri kita sendiri. Selalu buka aja. Buka aja. Buka saja. Karena jangan sampai kita mati karena corona Mm-mm. atau mati dan kelaparan kan gitu kan. Siap, siap, siap. Itu dia. Oke Bang Ben, ini kalau dari perspektif orang tua Bang Ben sendiri gimana? Kalau orang tua, mereka sudah memuliakan kita, ya kan ya. Anaknya sudah dapat ijazah, tapi malah nggak dipakai untuk mendapatkan kerja ya, nggak dipakai untuk cari kerja. Jadi bagaimana nih dari pandangan orang Iya. tua? Kebetulan orang tua saya kan tinggal ibu. Saya Oke. tinggal ibu. Oke. Waktu kemarin saya diskusi sama ibu saya kan, dia sempat bahwasanya itu apa buka usaha nanti nggak siap jatuh kan gitu bahasanya, Nah, iya sih. rugi lah bahasanya. Tapi saya bilang bahwasanya insya Allah Mak, kita pasti bisa kan gitu. Kemarin orang tua saya sedikit tidak tidak mensupport, Mm-mm. tapi memang ketika abang saya Mm-mm. dipindahkan tugas di Bangka Belitung Mm-mm. dan kebetulan saya sendiri anak terakhir, Ya, ya. maka orang tua saya bilang
Nah, mungkin orang tua saya langsung merenung, janganlah cari pekerjaan yang terikat. Karena suatu waktu saya akan pulang juga ke kampung saya, halaman saya gitu, ke Bagan Iya, iya. Batu gitu kan. Iya, iya. Kapan saya mau. Maka sangat cocok sekali. Karena perusahaan terakhir, Hmm. kapan saya mau pulang, saya pulang deh. Coba kalau kita di kantor, Iya, iya. kita nggak bisa seperti itu. Kita terikat. Iya, karena ya jelas bagaimanapun jangan sampai kita enak di rantau, kita lupa dengan orang tua kita. Itu kita. Pokoknya orang tua saya menyuruh jangan sampai cari kerja yang terikat. Maka inilah salah satu peluang bisnis ini. Bisnis adalah solusi terbaik untuk orang tua kita. Bisnis adalah solusi terbaik untuk orang tua kita. Oke guys, tadi kita udah bahas masalah kopi Bang Ben, sejarah singkat dari kopi Bang Ben ya, Bang Ben ya. Oke, betul. Oke Bang, ini bisnis udah ada. Lalu ini kira-kira kapan mau ya tweet gitu? Oke ya. Memang ini pertanyaan sering dilontarkan. Iya 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 benar. Karena memang di usia kita memang betul udah pas lah pertanyaan dilontarkan. Pas ya. Oke siap. Insya Allah kalau tidak ada halangan 2 tahun lagi lah. 2 tahun lagi. 2 tahun atau 3 tahun lagi. Calon udah ada nih. Calon sudah, Calon sudah tapi ada. kita emang nggak tahu kan. Kita nggak tahu ya. Ya, ya. Jodoh atau tidaknya, yang penting kita jalani aja. Oke. Kita syukuri aja apa yang ada kan. Kita doakan semoga berjodoh Bang Ben. Ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, siap Bang Ben. Bang Ben, ini saya mau tanya sedikit soal kopi Bang Ben tadi. Ini kopi yang ngambilnya dari mana aja nih? Saya ngambil Ah. dari roastingan teman juga. Hah? Itu di Rumah Tani Kopi. Rumah tani kok ada di Pekanbaru ya? Ada di Pekanbaru. Di Jalan Kelapa Sawit. Jalan Kelapa Sawit. Iya. Jadi kopinya nih kopi dari luar atau bagaimana? Dia ngambil biji dari luar. Dia roasting di sini. Dia beli green bean gitu kan. Biji yang masih mentah, lalu sini di roasting sini. Oke, siap siap siap. Dan dia masuk ke kafe-kafe besar juga lah. Gitu. Oke Bang Ben. Saya ingin tadi kita flashback tadi ya, Bang Ben pernah menjadi seorang gubernur ya, gubernur apa fakultas ya? Gubernur mahasiswa ya. Gubernur mahasiswa. Betul. Oke. Jadi kalau teman-teman ada masalah panggil aja dia. Backingan kita luar biasa nih, gubernur gitu kan ya. Nah, Masih kalah deh Pak Presiden. Oke, Pak Ben. Bang Ben. Kalau udah seorang mahasiswa, dia aktif di organisasi, lalu jadi gubernur pula lagi, berarti otomatis kita bisa tahu nih pola pikirnya adalah pola pikir yang ya kita bisa salah satu pola pikir mahasiswa yang cermelang itu kan ya. Ya karena nggak sibuk dengan kuliah doang itu kan ya. Benar. Artinya Bang Ben ini benar nggak kalau saya bilang adalah pengusaha iya, tapi juga tetap melek juga soal-soal politik nih. Dikit-dikit lah sekarang kan. Dikit-dikit Kalau ya. dulu kan sering memantau kan. Kalau sekarang memang lebih sini. Tapi dikit-dikit lah. Tapi ada nggak dari Bang Ben sendiri ada cita-cita kalau suatu saat ingin lari ke politik? Ada. Ada. Pernah kepikiran. Pernah pikir? Jadi kemarin tuh saya kan pulang ke Bagan Batu. Oke, pulang kampung. Kelahiran saya. Hmm. Saya pernah bercita-cita, ini bercita juga sama tetangga dan warga di sana bahwasanya saya ini desa kami itu masih miris banget. Mirisnya kenapa? Kenapa saya bilang miris? Karena desa kami itu tidak ada keluar nomor register. Jadi desa kami itu tidak terdata jatuhnya. Tidak terdata. Beda dengan desa-desa lainnya. Yang lainnya ada posko Covid-19 kan. Kami tidak ada gitu. Yang lainnya ada dana bantuan apa itu? BLT. ADD ya, anggaran dana desa kan. Oke. Dana ADD. Desa kami tidak ada gitu. Bahkan karyawan desa kami itu tidak bergaji. Jadi mereka tuh bekerja tuh dengan hati ikhlas. Sementara pungli kita nggak boleh. Gaji mereka 6 bulan. Ini siapa yang salah sih? Yang salah ini aparat desanya, kepala desanya, apakah yang salah dari Pemkapnya? Apakah dari Kementerian Desanya? Kalau memang yang salah ini kepala desa kami atau aparat desa kami, kenapa dulu dikembangkan, dimekarkan gitu kan? Ya. Dipilih lagi pungli itu secara definitif pakai pemilu juga. Lalu ketika terpilih tidak ada nomor registernya. Ini yang sengsara bukan aparat desanya aja gitu loh. Oke. Yang sengsara juga ya warga-warganya, pembangunan tidak ada gitu kan. Saya miris juga gitu kan. Saya berpikir, saya di Pekanbaru, saya ketua BEM, saya suka menyampaikan aspirasi ini. Betul. Tapi kenapa saya tidak bisa mengabdi di desa sendiri gitu kan? Saya tidak bisa mengabdi daerah sendiri. Maka saya bercita-cita, saya nggak muluk-muluk kok. Saya nggak ingin, semua sih orang ingin jadi wakil rakyat, anggota dewan. Ya.
Ada. Bagi nomor satu kabupaten, semua pasti ingin berpingin itu. Apalagi aktivis kampus ya kan, Betul, aktivis yang dengan kampus. sebutan label sangat berat yang kita pikul. Iya, betul. Saya yang ingin, kalau biasanya cita-cita saya itu menjadi kepala desa aja gitu. Saya membangun dari bawah, membangun desa saya, baru saya ke atas. Itu mimpi saya dulu gitu, Mimpinya. setahun lalu lah gitu kan. Tapi Tapi sekarang sekarang ya karena saya udah fokus di dunia Berbisnis. usaha, kan saya ngembangkannya dulu. Kalaupun saya dipanggil untuk diminta, saya akan pulang kampung juga. Dan usaha ini akan saya titipkan kepada orang kepercayaan saya juga. Gitu. Karena Baik. saya kan ini usaha dekat Betul, kampus, Mm-mm. selalu ramai dengan mahasiswa diskusi, Mm-mm. yang setiap malamnya kita selalu bertemu ramah di sini. Mm-mm. Kalau ditutup sayang. Karena nih warung kopi Bang Ben ini tempat nongkrongnya para aktivis juga nih. Benar-benar. Ya. Nah, jadi kalau ada orang demo-demo nih, Ya. ini rapat di sini nih. Wah, ini Jadi bahaya nih. ya, Ya. kalau ada apa namanya intel kam polisi mau nangkap di sini deh gitu. Jadi Tapi enggak lah. Tapi untuk kebaikan kita juga. iya iya iya. Jadi ini sarangnya salah satu sarang aktivis juga nih ya. Benar banget. Aktivis Riau bahkan Masya sering Allah. saya ngumpul. Aktivis Riau. Iya, Tujuan mereka diskusi kan bukan tujuan untuk kepentingan apa-apa ya, bukan tapi kan untuk kepentingan rakyat. untuk juga. kepentingan rakyat. Mereka kan berdiskusi karena mereka cinta pada bangsa. Ya Benar. Karena memang ada beberapa orang nih. Ini kita Iya. berbicara tentang aktivis nih. Saya tertarik betul. Heeh. Ada yang anti dengan kenapa sih demo-demo gitu kan? Mm-mm. Demo buat macet aja gitu. Mm-mm. Karena kalau suatu pimpinan, Iya, pemimpin negara kalau nggak di demo dia makan lalai gitu. Mm-mm. Akhirnya tak sekarang ini. Kita nggak bisa demo apa-apa nih. Ya betul. Kalau demo dibubarin jelas. Iya. Kenapa? Karena corona, Karena corona. social distancing, kita jaga jarak gitu kan. Mm-mm. Tapi tiba-tiba kita bukan kritik pemerintah ya, Mm-mm. tapi realitanya. PLN sekarang naik. Apalagi bensin, Mm-mm. harga BBM, Mm-mm. minyak dunia lagi turun kok. Tapi kenapa harga kita di SPB tetap sama? Why? Nah, apalagi kan, bener Iya, ya? iya, betul. Nah, anggaran apa sekarang? Anggaran kayak Covid. COVID Bukan. ini Mm-mm. yang katanya Pak Presiden yang salah gunakan akan hukum mati. Betul. Banyak kok ketangkap. Apa kabarnya? Kenapa napi-napi dibebaskan? Mm-mm. Dibebaskan kriminal di mana-mana. Iya, iya. Sebenarnya sini mahasiswa harus benar-benar menyuarakan. Apalagi yang paling parah sekarang ini lagi viralnya Mm-mm. itu pembahasan tentang RUU HIP. RUU HIP. Wow, terungkit juga di warung kopi Bang Ben. Iya kan? Nah, bener. Iya, 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 iya. Bener banget. Jadi gimana tuh? Memang sama itu kami bahas di sini gitu kan. Iya, iya. Sekarang adik-adik mahasiswa juga diskusi bagaimana nih Bang gitu. Iya, iya. Ya kan harus menyuarakan gitu. Seperti di Jawa double bergerak, di Jakarta double bergerak. Oke. Bodoh amat sama corona itu gitu. Entah itu settingan. Tapi kita bilang settingan banyak juga kok yang telah gugur gara-gara corona ini kan gitu kan. Betul. Maka kita selalu jaga kesehatan kita. Nah, masa Pancasila mau diganti? Dulu ada organisasi Islam langsung dibubarin. Mm-mm. Kayak rasa-rasanya organisasi Islam itu ya kita sebut aja deh HTI gitu kan. Iya. Dibubarin. Kayak seolah HTI itu bener PKI yang dulu diincar gitu. Iya, iya. Sekarang ya udah orang jelas mau bubari Pancasila. Mm-mm. Dalam arti bubari mengganti lah. Mengganti Pancasila menjadi Trisila atau Trisila, Ekasila. Ekasila Ya, gitu oke, kan. siap. Kok dibiari aja? Kemana sih? Yang dulu katanya saya Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila. Yang dulu katanya Ahmad Dhani nih. Mm-mm. Ahmad Dhani keren ya. Dia bisa menyampaikan dengan bebas walaupun dia di penjara akhirnya. Iya, iya. Wajar, itu menunjukkan kebenaran. Apabila kamu mengganti Pancasila, maka saya akan gebuk kamu. Itu ada kok. Salah satu pimpinan ormas ngomong gitu. ada, benar ada. Politisi lagi ngomong gitu. Sekarang dia kemana? Jelas loh Ya, mau ya, ya. diganti, dirapatkan. Nah, Dan memang itu- negara ini betul-betul kacau bener. Kenapa kacaunya? Iya karena kita mau demo nggak bisa, kita mau memperingatkan nggak bisa, Mm-mm. akhirnya begini. Suka-suka hatinya deh mau dirubah. Ini yang namanya ngopi cerdas nih Nah, kan, Bos. benar. Saya tertarik nih kalau masalah Iya, gini iya. serius. Kenapa? Karena masih banyak mau diutarakan nih. Makanya saya ingin bagaimana besok di Kopi Bamben nih, Ah, saya akan datangkan salah satu mungkin jatuhnya pakar politik wow. dengan yang mengerti dengan keadaan Indonesia sekarang ini. Mm-mm. Ya, siap. Kita diskusi bareng-bareng, diskusi publik kan? Mm-mm. Wah, bisa nih diundang FF Project nih. Boleh banget. Nanti kita ngundang sama-sama.
Ini saya salut nih sama pengusaha masih muda, tapi melek juga terhadap bangsa. Nah, ini yang jarang nih. Artinya kita perlu kan kawan semua, kita perlu banyak belajar. Bagi teman-teman yang mau berbisnis boleh, tapi bagaimana caranya kita tuh tetap peduli dengan bangsa kita, peduli dengan negeri kita. Kalau ada perbedaan dan sebagainya, bukan itu masalah yang besarnya, tapi adalah bagaimana cara kita bisa saling merangkul. Benar Bang Ben? Benar sekali. Kalau perbedaan tuh sebenarnya perkara biasa lah Bang Ben, ya? Biasa. Biasa. Berpendapat biasa. Mm-mm. Ini luar biasanya. Saya senang nih diskusi kopi yang ya mencerita soal bangsa juga, bisnis ya juga ini. Ini dituang lagi kopinya, kopi Iya. yang pahit luar biasa nih Iya. guys. Oke. Soalnya biar kangen apa Ini gitu bisa ya. jadi kita bicara sampai pagi. Oke teman-teman, ini perlu tahu nih ya. Ini kita diskusi jam berapa nih Bang Ben? Ini kita diskusi sekarang sudah jam ya. Jam 2 malam. Jadi perlu nih. Jam 2 nih. Nah, ini jam 2 malam nih guys. Jam 2 malam. Ini Jam 2 pagi tepatnya. Jam 2 pagi ya. Jam 2 pagi. Nah, jadi jam 2 pagi kita bela-belain bikin podcast, nunggu warungnya sebelumnya rame banget. Tadi rame banget ya kan. Kita tunggu Alhamdulillah rame sepi. banget ya. Nah, kita doakan lah Bang Ben, semoga rezekinya lancar Amin. terus Bang Ben. Oke Bang Ben, minta saran dong untuk teman-teman yang masih muda, teman-teman mahasiswa, bagi mereka yang ingin berbisnis. Bagaimana strategi mereka kalau ingin memulai bisnis? Ini tips dan trik untuk teman-teman semuanya yang sekarang lagi berjibaku di dunia skripsi. Ya kan? Karena saya juga pernah ngalamin itu ya kan. Kita galau bener kok. Kalau Kita galau skripsi kita capek, kita setiap malam kita mau ngetik revisi, ya dicoret-coret sama dosen, capek. digambar-gambar semel gitu kan. Kita capek gitu kan. Kita galau bener kan. Ya. Sampai kita, makanya kenapa mahasiswa itu banyak yang putus di akhir semester. Karena dia tidak mampu mengerjakan skripsi itu. Makanya banyak skripsi dibayarkan. Ya kan? Jadi tipsnya, ini bukan untuk bisnis ya. Saya lebih memberikan bahwasanya ketika kita mau tamat, Ya. kita harus tahu kita mau kemana. Kita harus tahu kita mau kemana dulu. Kita basic kita di mana nih. Oke, siap. Kalau kita mau ngelamar kerja, maka kita siap disuruh. Oke. Kalau kita mau menjadi seorang pebisnis, maka kita siap merencanakan apa bisnis yang akan kita buat. Nah, kita harus benar plan. Jadi sebelum kita wisuda, kita harus tahu nih. Ini ya, kepada kawan mahasiswa nih, harus tahu banget nih. Yang sampai selangkah banget. Contoh, aku sebelum tamat, aku harus mempunyai bisnis ini. Karena aku sadar, mencari Oke. pekerjaan itu banyak pesaing. Kita selesaikan, kita buat. Aku mau buat jualan bakso goreng, langsung Oke. buat dengan kita sebagus mungkin. Mm-mm. Karena hari ini semakin canggihnya di era sekarang, Betul. semua serba digital, Oke. ya kan? Mm-mm. Ya kita harus pintar berinovasi bagaimana gitu. Ya. Banyak yang jual bakso tuh banyak, tapi kan inovasi berbeda-beda, Betul. ya kan? Itu contohnya. Pokoknya kawan-kawan semua mahasiswa yang mau tamat harus tahu. Anda semua mau tahu tuh kemana? Ini terutama cewek nih. Ya. Cewek ini banyak galau banget. Karena teman-teman saya ini banyak juga sama saya curhat. Mm-mm. Bahkan mereka berkata, kalau aku ada yang lamarlah aku gitu kan. Ya kan, mau tahu mas mau ngelamar silakan tuh bisa jumpakan kan gitu. Ada daftar nama Ya. Ya begitu. Kenapa? Karena dia bingung. Dulu kuliahnya bagus, IPK-nya Pinter. tinggi, Iya. nilai skripsinya bagus. Tapi kenapa sekarang ketika tamat bingung? Ini kendala mahasiswa. Dimanapun Anda kuliah, setinggi apapun nama universitas Anda, Mm-mm. kalau Anda tidak punya jiwa langsung plan ke depan, plan dan terus, Oke. maka kacau semuanya. Kita akan galau pada waktu yang dinantikan. Waktu yang dinantikan. Iya. Akan datang waktu itu. Waktu galau itu akan datang. Kenapa? Kita pasti merasa minder. Dalam arti minder, kita tidak boleh iri hati dong. Gitu. Iya. Teman Ada- saya udah kerja, Oke, ya siap. dia buat story. Ini contoh nih ya. Di kantor, di AC, saya masih begini gitu. Sementara dulu tuh kuliah, saya pintaran saya kok. Dia biasa-biasa aja kuliahnya. Kenapa? Karena rezeki orang nggak sama gitu kan. Benar. Nah, makanya kita harus sebelum kita tamat, kita harus siapkan pendapatan. Karena orang tua kita itu menanti bahwasanya ketika anak saya sukses, wisuda, Mm-mm. dia tidak jadi seorang pengangguran. Sedih loh orang tua kita kalau kita pengangguran. Bener, sedih banget.
Orang tua kita menunggu kita 4 tahun baru wisuda, 5 tahun, bahkan 6 tahun, bahkan 7 tahun. His, siapa tuh? Ya kan? Tiba-tiba kita wisuda, pengangguran. Enggak. Ya ya. Sementara ada seorang wanita yang akan kita halalin. Nah, kan gitu dia. Bener kan? Maaf ya ukti. Nah, gitu ya. Pokoknya intinya sebelum kita wisuda, kita harus tahu kita mau kemana. Harus tahu deh. Benar. Dari sekarang deh kita harus coret-coret di buku. Cari buku. Nah, kita konsepkan. Mm-mm. Kita mau lamar PT mana nih? Mau PT A, B, C, kita list. Muka usaha apa? Kita list juga kita buat apa. Tapi harus direalisasikan. Intinya nikmati masa mudamu, Mm-mm. jangan tertidur masa mudamu karena engkau akan menyesal di masa tuamu nanti. Siap. Nikmati masa mudamu. Jangan tertidur Tidur di masa di mudamu. masa mudamu. Kalau kamu tidak akan menyesal di masa tuamu nanti. Siap. Ini luar biasa nih. Jadi yang paling penting tuh kita harus mempersiapkan dari sekarang. Kita tuh mau ngapain? Satu saat nanti kita mau ngapain? Ya kan? Karena kita tuh akan terus berlanjut usia kita kan. Memang kita nggak tahu nih matinya sampai mati kita tuh kapan itu ya. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau kita umurnya masih udah terus bertambah, terus kita lihat nih teman kita yang umurnya sama, kuliahnya bareng, tapi dia udah survive terlebih dahulu, Iya. kita masih gini-gini aja. Iya. Ya bisa jadi itu kesalahan kita karena kita nggak merencanakan hidup kita, Iya. Bang Ben ya. Karena dulu kita terlalai mungkin kan. Kita udah terlalai. Asik kita main handphone, main Iya, iya. Mobile Legend, Waduh. PUBG, ya kan game-game online sekarang. Ya. Ya buat lalai kita kan. Tapi nggak jangan lupa lah kita. Tapi boleh nggak kalau main PUBG, main apa Mobile Legend tuh? Boleh. Boleh. Itu kan sekedar melepas Lelah. suntuk. Oke, lelah. suntuk. Mm-mm. Tapi jangan membuat itu jadi lalai. Jangan sampai lalai. Karena kita laki-laki, Mm-mm. hakikatnya laki-laki ya bekerja. Benar. Siap. Oke, ngomong-ngomong Bang Ben ini kemarin ulang tahun Bang ya? Iya benar. Baru kemarin tahun. Happy birthday, Tanggal Bang 26 Juni Ben. kemarin. Oke, Bang Ben, selamat ulang tahun Bang Ben ya. Kita Sama-sama. doakan semoga umur Bang Ben ini berkah, semoga usahanya juga semakin Amin. lancar. Nah, semoga jodohnya sempat dipertemukan itu kan segera Amin. dihalalkan ya. Ya, Amin. amin ya rabbal alamin. Oke Bang Ben, kita ingat nih kita sudah mau matahari bentar lagi mau terbit nih kawan-kawan. Iya, ini asik banget ngobrol ini. Iya, oke. Oke Bang Ben, ini kita ingat waktu juga ya. Ini closing statementnya Bang Ben untuk teman-teman. Teman-teman, Ya, untuk teman-teman yang menyaksikan ini lah. buat teman-teman, Mm-mm. buat adik-adik mahasiswa, Ya, jangan pernah berhenti menyuarakan keadilan, menyuarakan suara rakyat. Karena hari ini banyak rakyat yang menangis menantikan kalian turun ke jalan untuk menyampaikan suara-suara yang belum tersampaikan. Hari ini negara rindu kalian. Buat kawan-kawanku yang ingin berwirausaha, jangan pernah berpikir bahwasanya wirausaha itu susah. Apa yang ada di pikiran kita, maka terapkan. Memang betul, modal paling besar itu adalah modal konsep. modal konsep. Kita bingung apa yang akan kita buat. Tapi kita ingat kata-kata Bob Sadino, bahwasanya usaha yang bagus adalah usaha yang dikerjakan, bukan usaha yang tanya. Buat kawan-kawanku yang lagi seorang ingin meniti karir, jika kalian ingin meniti karir, maka sebaik-baik mungkin nikmati apa yang ada, jalani apa yang ada, syukuri selalu. Mm-mm. Apabila kita tertekan batin, maka itulah resiko kita meniti karir. Jadi untuk saran terbaik kita semuanya, jangan pernah lupakan bahwasanya bisnis dagang adalah sunnah dari Rasulullah. Masya Allah. Wah, luar biasa. Ya itu aja sih. Terharu saya dengar kata-katanya. Masya Allah. Pesan-pesan untuk adik-adik, teman-teman mahasiswa. Ingat, jangan sampai broken heart. Ya, jangan sampai patah hati karena cinta. Jangan karena dulu bisa deh. jadi cinta bunuhmu guys. Ya, Jangan oke. dulu deh. Jangan dulu ya. Ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dapat manfaat dari video kita sharing-sharing santai. Oke, ini untuk teman-teman yang mau ngopi, ngobrol bareng sama ownernya Bang Ben. Bisa kan Boleh. teman-teman barangkali mau bicara nih? Boleh. Kita Boleh mau ya? apa? Tadi kan ada yang diskusi, tadi kan dia mau buka kedai kopi. Ya, Ya, ya. sering-sering nggak? Oke, diskusi-diskusi, ingin bicara bisnis dengan Bang Ben, silakan langsung datang. Di mana Bang Ben? Di Kopi Bamben, Jalan Air Dingin Ujung, Mm-mm. di Marpoyan Damai. Marpoyan Damai Pekanbaru. Oke teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Ini ada lonceng. Ting ting ting. Biar dapat notifikasinya guys. Benar Oke, sekali. guys. Keren banget. Oke Bang Ben, terima kasih atas waktunya Siap. Bang Ben ya. Siap. Semoga kita FF Project bisa bekerja sama Amin. ke depannya lagi ya. Besok. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Sang Maha Kuasa. Oke guys, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.